Pak Marwan, kita lihat memang dari 30 calon Komisi Informasi Aceh ini, komisioner, ada Pak ya yang kita lihat beragam apa dari profesinya dan juga apa namanya latar belakang pengetahuannya, kemudian juga malah ada yang pensiunan kalau saya tidak salah dari ataupun pensiunan dari apa namanya dari pemerintah sendiri. Eh, Apakah dari 30 yang muncul ini apakah memenuhi ekspektasi dari panitia dari calon-calon yang muncul itu, Pak Marwan? Oke, begini Pak, kita saya melihat ada satu optimisme tentang pelaksanaan uji potensi. Ya, Jadi kalau kita laksanakan seperti ujian biasa kan tertulis, kemudian kita bawa pulang, kemudian kita periksa satu persatu. Jadi si peserta kayaknya kurang merasa puas nanti hasilnya apa, masih bertanya-tanya. Tapi dengan kita menggunakan metode aplikasi seperti ini, eh, peserta begitu habis ujiannya, dia udah tahu sendiri walaupun tidak disampaikan kepada teman-temannya bahwa oh saya dapat sekian, dari 100 soal saya dapat sekian. Nah di situ mungkin sudah bisa melihat bahwa saya cocok untuk komisi ini atau tidak dengan nilai saya yang saya peroleh. Nah, kami melihat dari sisi panitia, karena dari tahun lalu saya tidak terlibat dalam panitia, baru tahun ini saya terlibat dalam panitia. Uh, Kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, itu lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu katanya. Mungkin Ibu Rehal lebih lebih paham karena Ibu Rehal juga tahun lalu terlibat. Cuman tahun lalu kan tidak kita buat mekanisme seperti ini. Artinya peserta begitu masuk kemudian ujian menunggu beberapa hari baru tahu atau baru tahu dia lulus atau tidak. Kalau dia mau tahu hasilnya tanya dulu ke panitia, kenapa saya tidak lulus? Karena saya kira-kira berapa dapat. Kalau sekarang kan sebaliknya, dia udah tahu duluan berapa nilainya. Masalah dia masuk 30 besar atau tidak, kan itu nanti sesuai dengan nilai orang lain. Kalau misalnya ada yang mendapat nilai agak rendah, ya kalau orang lain tidak mendapat tinggi, ya mungkin kemungkinan dia masuk. Tapi ini kita melihat ini sudah lumayan bagus, Pak. Menurut kami lihat ini sudah lumayan bagus. Artinya dari selisih di antara peserta itu tidak begitu jauh. Bahkan ada yang satu misalnya selisih, bahkan ada nilai yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, nilai yang sama itu kita lihat waktu nanti. Kan kita kurangkan nomor 1 sampai nomor 30. Jadi di 30 itu ada yang sama, kita lihat waktu tercepatnya sampai kepada menit. Oh, kalau menitnya sama kita lihat detiknya sama. Kalau detik itu kan beda Pak. Kalau detik itu sama kan kecil kemungkinan secara teoritis itu kecil kemungkinan ya, detik ya. itu sama kecil walaupun kemungkinan itu ada. Tapi kalau menurut akal ilustrasi manusia agak kecil kemungkinan sampai Ya. kepada detiknya Sekung sama. lah Pak ya. Ya, jadi uh, ini sudah lumayan Pak. Menurut kami ini sudah lumayan. Artinya yang lulus kualifikasi itu artinya benar-benar yang mempunyai kualitas yang sudah lumayan dibandingkan dengan tahun yang lalu lebih baik kualitasnya dari sisi potensi ya Pak ya. Dari sisi potensi lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan periode yang lalu. Artinya di sini ada kemajuan tentang pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan juga minat masyarakat untuk menjadi peran aktif atau menjadi salah satu komisioner Komisi Informasi Aceh. Jadi gitu kira-kira Pak. Ya, mungkin Bu Raihal bisa menjelaskan lebih detail ya, apa sebetulnya perbedaan dari yang tahun sebelumnya, karena ini sudah ahli ini apa untuk merekrut tenaga KIA ini apa komisioner KIA ini Bu Raihan. Apa mungkin hal yang beda ditemukan dari tahun periode sebelumnya dengan yang ada sekarang Bu Raihal? Eh, dari sisi soal, Ya, ini juga lebih kalau kita mengatakan grade-nya lebih
lebih beragam soalnya, dan pemahaman terhadap konteks keacehan itu juga lebih banyak selain dari undang-undang keterbukaan informasi publik itu sendiri. Jadi kita berharap komisioner ke depan bukan hanya mampu menguasai undang-undang keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat komisi ini dilahirkan, juga menguasai konteks keacehan. Misalnya di Aceh kita punya kanun pengelolaan informasi publik yang baru saja selesai dibahas dan sudah dipublikasikan. Kemudian kita juga punya konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Juga ada di soal uji potensi yang kita berikan beberapa waktu yang lalu. Juga ada undang-undang yang relevan lainnya. Ini untuk menguji sejauh mana pemahaman komisioner yang akan terpilih nantinya. Ini salah satu yang juga perbedaan dari periode sebelumnya. Kemudian selain dari itu, selain dari soal yang kita berikan, juga proses kita melihat dari yang mendaftar kemarin, itu yang mendaftar juga beragam dari sisi dari sisi ya, dari sisi ininya, dari sisi profesi dan lain sebagainya. Jadi ada dari perwakilan, bukan perwakilan, ada yang backgroundnya merupakan aktivis, ASN, dan juga dari profesi yang lainnya. Ada pengacara juga yang mendaftar. Dan ini membuat kita optimis bahwa komisi ini ke depan akan lebih maksimal dalam kinerjanya. Dan nanti juga dalam tahapan selanjutnya, proses seleksi selanjutnya, wawancara dan juga psikotes, ini juga akan juga menguji kembali sejauh mana kepatutan dari komisioner yang akan terpilih nanti. Iya, mungkin ini Pak Marwan agak politis sedikit ya. Ini kan ini berjalan teknis ya mungkin, dan juga yang mereka lakukan juga harus punya pemahaman. Tapi di sini juga ada uji baca Al-Quran itu Pak Marwan. Saya tidak salah ya. Saya kira filosofinya seperti apa? Apakah ya kalau kita lihat ini itu kalau menjadi anggota dewan mungkin ya itu menjadi persyaratan karena ada di kanunnya. Kalau ini memang ada di kanunnya atau seperti apa, atau memang inisiatif dari panitia, atau tahun sebelumnya juga ada, periode sebelumnya juga ada seperti ini Pak Marwan? Jadi kanun keterbukaan informasi publik, kanun nomor 7 ya, tahun 2016, di situ ada disebutkan itu untuk bisa baca Al-Quran, salah satu syaratnya. Apalagi kita ini menyangkut dengan kekhususan di Aceh. Saya pikir dalam setiap perekrutan di Aceh itu tidak luput, saya pikir ya, dari proses uji baca Al-Quran. Karena rata-rata kan mungkin juga hampir semua, atau mungkin juga semua orang Aceh dianggap bisa membaca Al-Quran. Gitu. Makanya kita membuat ini sesuai dengan amanah kanun, jadi harus bisa baca Al-Quran, dan ini nanti akan kita uji berbarengan dengan tes wawancara, bahwa nanti ada orang khusus nanti yang menyimak bahwa yang bersangkutan bisa baca Al-Quran atau tidak. Tapi kalau kita melihat sisi background pendidikannya, mungkin saya pikir saya optimis semua bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan perkiraan kami, asumsi kami ini benar nantinya. Benar atau tidaknya kan nanti bisa kita lihat waktu dilakukan proses wawancara sekaligus uji baca Al-Quran di tempat kami nantinya, Pak. Jadi ini adalah amanah dari kanun, Pak. Amanah dari kanun. Mungkin dalam wawancara juga nanti kita perlu menanyakan nanti bagaimana memahami dia tentang keacehannya, bagaimana dia memahami Aceh, apakah dia memahami Aceh bisa mendalam, bisa sepintas, atau tidak memahaminya sama sekali. Dan ini juga nanti akan
mungkin akan ditanya oleh yang mewawancara nanti, karena ini adalah Komisi Informasi Aceh yang mau tidak mau berkaitan dengan masyarakat di Aceh, berkedudukan di Aceh, dan tentunya berkaitan dengan masyarakat Aceh dan juga dengan pemerintah Aceh. Dan saya pikir ini adalah amanah kanun uji baca Al-Quran, dan kita harus menjalankan amanah kanun itu, Pak. Iya, mungkin Bu Rehan lagi ini bisa menjelaskan ini. Apa tes kemampuannya mungkin apa setingkat apa, mungkin kalau ada yang belum yakin mungkin masih ada kesempatan untuk mengulang-ulang lagi atau belajar lagi atau mengundang ustadz ke rumah itu Bu Rehan. Gimana tingkat kemampuan bacanya atau biasa saja atau seperti Biasa. apa? Ya, ini biasa saja Pak, karena kita bukan tes musabakah di sini. Oh, Kemampuan membaca Al-Quran, jadi dalam pedoman di kanun itu kan menjelaskan bisa membaca Al-Quran. Dan ini saya lihat sudah banyak dipraktekkan sebelumnya dalam beberapa proses tes yang lain di Aceh. betul. Jadi ini bisa menjadi referensi juga bagi komisioner ke depan. Saya ingin menambahkan sedikit sebenarnya, dan disebutkan tadi konteks keacehan, itu terkait dengan pelayanan publik seperti apa, informasi terkait dengan informasi publik dan badan publik. Karena komisioner nantinya yang akan terpilih harus menguasai banyak pengetahuan, bukan hanya konteks undang-undang ini saja, tapi juga konteks lain. Karena kasus-kasus yang akan dimediasi nantinya itu beragam. Yang kita tahu bahwa sengketa informasi publik itu beragam, dari isu lingkungan, isu pemerintahan, dan lainnya, itu banyak sekali yang harus dikuasai oleh anggota komisi yang akan terpilih nantinya. Jadi kita sangat berharap, kenapa uji baca Al-Quran sebenarnya yang kita harapkan tadi itu bukan hanya sekedar membaca kalau boleh, juga memahami konteks Al-Quran itu sebenarnya untuk apa dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi. Banyak ayat Al-Quran misalnya yang menyebutkan tentang informasi itu terbuka bagaimana, transparansi itu terbuka bagaimana. Jadi kalau boleh kita berharap komisioner nantinya itu membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca saja sesuai standar, tapi juga memahami konteks keterbukaan informasi itu seperti apa.